Perkenalkan, nama aku Rara Anggriana. Aku mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Samarinda, dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang solusi meredam pelanggaran kode etik psikologi. Dalam upaya membenahi pengembangan ilmu psikologi di Indonesia agar lebih maju, mengingat hal yang sangat penting disadari sebab di berbagai kasus, ilmuwan psikologi dan psikolog kerap menjadi peran yang begitu penting dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara di sisi lain, ilmu psikologi juga masih memiliki berbagai kekurangan yang cukup fatal jika tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Misalnya, ketika seorang ilmuwan psikologi atau psikolog diminta menjadi saksi ahli dalam kasus kriminal pembunuhan atau pemerkosaan dan interpretasi hasil tes psikologi pada kasus seleksi kerja serta penerimaan PNS, Polri, TNI akan menjadi posisi yang sangat amat rawan terjadi pelanggaran kode etik profesi psikologi. Hal tersebut membuat profesi psikologi agak keprosok karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi psikologi. Padahal realitas telah menggambarkan betapa krusialnya posisi ilmuwan psikologi dan psikolog dalam mengimplementasikan ilmu psikologi. Apalagi tidak dapat dinafikan telah banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan ilmuwan psikologi dan psikolog yang berakhir merugikan masyarakat. Masalah itu pun muncul sebab tidak ada kejelasan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap pelanggaran keprofesian psikologi. Berbeda dengan profesi kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, yakni pasien terhadap pelanggaran etik dan moral profesi kedokteran. Sedangkan untuk profesi ilmuwan hukum juga telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang bertujuan agar advokat menjalankan profesinya dengan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang tertera dalam undang-undang. Dua profesi tersebut merupakan contoh dari beberapa disiplin ilmu yang telah mendapatkan kekuatan hukum oleh negara. Pada dasarnya, undang-undang bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap pelanggaran etika keprofesian, disiplin ilmu tertentu yang bersifat fatal seperti malpraktek pada dokter, manipulasi fakta persidangan pada advokat. Lalu, bagaimana dengan profesi psikologi dalam kasus yang disebutkan sebelumnya? Menyadari realitas penegakan etika keprofesian psikologi yang sangat keropos, perlu adanya akan perhatian dari institusi pendidikan maupun lembaga pemerintahan dalam memecahkan segala permasalahan yang ada dan masih terjadi sampai saat ini. Perlu ditegaskan bahwa institusi pendidikan juga dapat memberlakukan kesepakatan hukum yang ditandatangani dalam kertas bermaterai atau hitam di atas putih apabila di kemudian hari seseorang melakukan pelanggaran etika psikologi sehingga menimbulkan sanksi yang secara tegas dapat diberikan. Dan bagi jajaran pemerintah juga tentunya harus pula menyadari bahwa permasalahan pelanggaran kode etik psikologi sangat krusial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan atau upaya dalam menangani kasus ini dengan tindakan paling konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk segera mengesahkan rencana undang-undang profesi psikologi dalam meredam segala pelanggaran kode etik profesi psikologi agar penegakan atas pelanggaran kode etik psikologi dapat ditindak secara adil di mata hukum. Oke teman-teman, itu penjelasan dari aku, semoga bisa dimengerti dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.